Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel Freddy Sudaryanto. Pagi ini, seperti biasa, membahas kasus Subang. Hubungan antara Yoris dan Danu. Kita ketahui bahwa Danu adalah pegawai di salah satu yayasan miliknya Kang Yoris. Danu di sana adalah sebagai operator. Ya, pegawainya Yoris. Bagaimana hubungan antara Yoris dan Danu? Ya, tadi atasan dan bawahan. Kalau kita lihat, ya karakter daripada kedua, uh, katakanlah saksi, ya ini dikatakan ini saksi. Yoris adalah saksi, kemudian Danu adalah saksi di kasus Subang ini. Karakter keduanya sangat berbeda kalau kita lihat, ya. Karena memang ya satu adalah seorang atasan, satu seorang bawahan. Danu tipe orang yang memang kalau saya lihat, ya, tipe orang yang memang cekatan. Kemudian dia cepat sekali, gesit lah, kalau diperintahkan tuh sangat gesit dia tuh, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya mengalami, karena selama ini kita sering bersama dengan Danu di rumahnya Kang Heri, ya. Bagaimana kalau Kang Heri juga biasanya meminta tolong kepada Danu untuk membelikan sesuatu, itu sangat gesit sekali. Danu, termasuk saya juga pernah, dalam satu waktu saya juga pernah meminta tolong kepada Danu untuk tolong sekalian belikan rokok, gitu. Dan sangat gesit sekali Danu. Tidak pernah menolak, tidak pernah luha lehe, gitu ya. Tidak pernah diam gitu. Kalau ada perintah itu cepat banget Danu itu. Set gitu. Cepat gitu ya. Dan selalu ada aja yang diminta itu. Selalu ada. Karena dia itu kalau saya lihat ya, Danu itu kalau misalkan beli sesuatu di warung yang diminta, tiba-tiba tidak ada, dia suka ambil inisiatif sendiri berangkat ke warung yang lain gitu. Mencari sesuatu yang, jadi istilahnya pengen membahagiakan. Kalau saya lihat itu Danu itu pengen memuaskan yang meminta tolongnya gitu. Jadi misalkan kalau disuruh ke sana nggak ada di satu tempat, dia akan mencari tempat lain supaya barang itu ada. Ingin memuaskan, ya, ingin memuaskan yang meminta tolongnya. Seperti itu yang kalau saya lihat karakter dari Danu, ya. Cepat, gesit, cekatan, pengen memberikan, kalau istilahnya kalau gitu full service ya kalau gitu ya, kalau jadi cepet banget gitu. Itu karakternya Danu yang saya lihat selama ini, selama kita sering bersama-sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana karakter Yoris? Karakter Yoris saya tidak begitu banyak mengetahui karena memang saya tidak pernah berjumpa dengan Yoris. Saya tidak pernah berbincang-bincang dengan Yoris, walaupun sempat beberapa kali saya chatan sama Yoris, ya. Di WA saya pernah chatan dengan Yoris, tapi kan tidak bisa kita menggambarkan karakter seseorang hanya dengan salah satu WA. 0 sekian persen lah kita baru bisa membaca karakter kalau hanya dari WA tulisan saja. Tapi saya melihatnya adalah dari video-video yang ada ditampilkan di media, dan juga ada rekan-rekan saya yang lain yang pernah ngobrol-ngobrol sama beliau, sama Kang Yoris. Walaupun itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Karena yang paling tahu persis karakternya Yoris itu adalah pasti orang terdekat. Siapa orang terdekat? Ya pastinya adalah istrinya yang terdekat. Kedua adalah orang tuanya, dan orang tuanya itulah yang tahu persis. Karena ya sama-sama jelaslah orang tuanya dari bayi dan sampai besar kan bersama dengan orang tuanya. Tentunya Pak Yosep yang tahu persis karakter daripada anaknya Yoris. Ya, seperti apakah Kang Yoris, apakah dia itu pendiam, apakah dia itu agresif seperti Danu, apakah dia itu cekatan seperti Danu, apakah, ya kita hanya tahu adalah dari Pak Yosep. Walaupun sempat ya Pak Yosep dalam satu media menyampaikan
karakter Yoris yang katanya waktu itu pernah disampaikan oleh Bapak Rahman Hidayat ya pada saat itu. Kita tahu semua di media bagaimana Yoris sepak terjangnya terhadap orang tuanya ya. Nah, itu yang sempat di media seperti itu ya. Kita hanya coba apakah ini berkaitan dengan kasus Subang? Ya, apakah ini berkaitan dengan kasus Subang? Danu dengan karakter yang seperti itu, ya, katakanlah dia seorang bawahan, tapi dia cepat sekali melakukan suatu tugasnya. Dan kalau saya lihat, yaitu adalah memuaskan seorang yang meminta tolongnya. Cepat, gesit, walaupun kadang-kadang yaitu karena sifatnya memang cepat sekali, sehingga apa aja yang diperintahkan cepat gitu dilaksanakan. Disuruh cepat seperti itu, cepat melaksanakan. Apakah pertanyaan berhubungan dengan kasus Subang? Ya, apakah ada hubungan dengan kasus Subang? Tentunya kita tahu di media bahwa sampai detik ini belum ada tersangka. Berarti secara tidak langsung dari pihak kepolisian tidak ada ketersangkaan kepada kedua saksi ini sampai detik ini, ya, sampai detik ini tidak ada keterlibatan kedua saksi ini. Ya itulah sebenarnya gambaran daripada Danu dan Kang Yoris, ya, Danu dan Kang Yoris, atasan dan bawahan. Sempat juga memang Danu cerita menggambarkan karakter Yoris, karena kan saya ngobrol dengan Danu. Danu sempat menggambarkan karakter Yoris, bagaimana dia memimpin dalam suatu perusahaan, ya, bagaimana dia bersikap kepada Danu, bagaimana dia karena mereka udah bertahun-tahun di sana ya bersama, dan hubungan mereka bukan hanya di pekerjaan, tetapi mereka adalah saudara, ya, masih hubungan saudara, walaupun ya tidak secara langsung, ya, seperti itu. Nah, banyak gambar-gambar yang disampaikan oleh Danu tentang Yoris. Tentunya baik yang positif maupun negatif sempat disampaikan oleh Danu mengenai Kang Yoris. Ya, apakah yang disampaikannya itu berkaitan dengan kasus, saya juga tidak paham, walaupun sedikit paham, membaca karakter gitu ya. Walaupun ya karena kadang-kadang pada saat menyampaikan, Danu juga kadang-kadang menyampaikannya tidak secara tidak secara langsung, tidak secara gamblang, tidak secara jelas. Kita ngobrol masalah Kang Yoris begini gitu. Kang Yoris begini. Karena ya sering ngobrol lah sama Danu seperti itu. Ya. Tapi ya kembali lagi masalah apakah kedua saksi ini, Danu dan Yoris, ada keterlibatan dengan kasus Subang. Kita hanya menduga-duga, kita hanya mereka-reka, dan jelaslah kita tahu bahwa sampai detik ini mereka bukan salah satu yang terlibat atau yang tersangka dalam kasus ini, karena memang sampai sekarang belum ada tersangkanya, ya. Walaupun di media ada sempat bahwa ya disambung-sambung seperti itulah, ya, sambung-sambung apakah si ini ikut terlibat dengan karakternya seperti itu, dengan karakternya seperti ini, ada karakter yang seolah-olah tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa meledak seperti itu, ya. Ya itulah materi pagi ini. Saya membicarakan masalah Danu dan Yoris. Hubungan Danu dan Yoris seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.